Baik, selamat malam. Ya, malam ini saya akan men-share ya tentang program pengungkapan sukarela wajib pajak ya. Peraturan ini memang akan berlaku di 1 Januari 2022 ya, yang diatur dalam bab 5 ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, aturan ini sudah saya share ke kalian, tinggal kalian sudah baca. Nah, kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Ya, baik, sudah saya rangkum ya. Nah, oke. Pertama, kita bahas skema pertama, yaitu pengungkapan sukarela untuk alumni TA. Artinya yang telah mengikuti TA Mesti ya, di tahun 2016-17 ya. Nah, yang pertama ini, aset yang bisa diungkap itu adalah aset yang masih tersisa yang belum diungkap per 31 Desember 2015 ya. Pertama, tarif PPS ya. Tarif PPS itu program pengungkapan sukarela. Nah, ada 3 tarif. Pertama 6%, keterangannya 6% adalah untuk aset luar negeri repatriasi ataupun aset dalam negeri yang akan diinvestasikan ke surat berharga negara maupun ke dalam energi terbarukan. Kedua 8%, yaitu WP hanya repatriasi ya ataupun hanya ungkap aset dalam negeri tetapi tidak investasi ke sini ya. Jadi kalau ini tidak perlu investasi ya, investasinya bebas, tidak harus ke SBN ya. Nah, yang ketiga mungkin untuk konsumsi juga nggak masalah. Yang ketiga 11% untuk deklarasi luar negeri, artinya Bapak Ibu atau kita siapapun yang punya aset di Amerika, di Cina, di Singapura, kita cukup deklarasi ya. Nah, itu diatur di pasal 5 ayat 7 Undang-Undang HPP. Kemudian yang kedua, cara penentuan nilai harta sebagai berikut. Nah, ada 5 cara. Pertama, nilai nominal untuk jenis harta kas dan bank. Jadi kalau uang tunai, uang ringgit, uang dolar ya, deposito, tabungan gampang, tinggal lihat nominalnya. Yang kedua, nilai jual objek pajak kalau yang kita ungkap itu adalah tanah atau bangunan, ya, kita bisa lihat di PBB. Kalau kendaraan kita bisa lihat di STNK. Yang ketiga, kalau kita ungkapin emas batangan dan perak, kita bisa pakai nilai publikasi Antam ya. Keempat, nilai publikasi di Bursa Indonesia untuk saham ya. Kelima, publikasi PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk SBN suku yang terberkat oleh perusahaan. Nah, itu diatur di pasal 5 ayat 9 ya. Bagaimana kalau ada data bangunan atau SBN yang tidak ada data, maka kita harus gunakan jasa penilai publik ya, di pasal 5 ayat 10. WP dapat mengungkapkan harta bersih melalui surat pengungkapan harta dan disampaikan kepada DJP sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Jadi diatur di pasal 1. Jadi belum berlaku sekarang ya. Sekarang masih November 2021, tapi Anda sudah boleh siap-siap ya. Nah, katanya apa saja? Pertama, bukti pembayaran perkara final. Anda kalikan tergantung tarifnya, Anda kalikan, Anda bayar ya. Kedua, daftar rincian harta dan informasi kepemilikan ya. Pasti ya kalau ada ungkapan misalkan kendaraan dan informasi apa ya. Ketiga, daftar utang. Nah, utang di sini adalah utang berkaitan dengan aset. Misalkan Anda ungkapin rumah, ternyata rumah ini masih KPR. Nah, itu bisa dimasukin utang. Yang kita bayar hanya selisihnya. 4, pernyataan repatriasi. Nah, kalau memang Anda mau repatriasi, ya Anda harus sampaikan kalau ada. Kalau kita sedang negeri, maka nggak perlu. 5, pernyataan investasi ke SBN atau energi terbarukan, kalau kita menggunakan tarif 6%. Ketentuan lebih lanjut tentang PPS diatur di PMK. Jadi, kita sebenarnya masih, untuk Indonesia kita masih tunggu peraturan Menteri Keuangan. WP yang mau repatriasi, wajib melakukan repatriasi paling lambat tanggal 30 September 2022. Diatur di pasal 7 ayat 1. Artinya kalau Anda menyatakan mau repatriasi, ya misalkan Anda ungkap di tanggal 10 Februari, maka Anda paling lambat yaitu tanggal 30 September sudah harus rumahnya di Singapura dijual, uangnya tarik ke Indonesia ya. WP yang mau beli SBN atau EBT harus investasikan harta bersih paling lambat 30 September 2023. Oke, misalkan nih ya, saya punya deposito yang masih lupa saya lapor ya. Nah, di TA kemarin ya udah saya ungkap aja depositonya 1 miliar dan karena saya mau dapat bunga tarif rendah, saya menyatakan bahwa saya mau investasi ke SBN misalnya ya. Nah,
Negara kasih saya waktu paling lambat 30 September 2023 itu harus sudah investasikan, harus sudah beli SBN. Dan dilakukan pasti 5 tahun. Nah, lebih berat ya, ini 5 tahun loh. Bukan kalau kemarin cuma 3 tahun, sekarang 5 tahun. Nah, ini diatur di pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang HPP. Bagaimana sanksi kalau kita tidak patuh sanksinya? Pertama, digunakan tambahan PPh final dengan tarif 4,5% untuk wajib pajak yang tidak beli SBN atau OBT jika DJP memiliki SKP dan kalau sekarang 3%. Jadi ada yang unik ya. Kalau Anda tahu salah, Anda ungkapin, sanksinya lebih rendah 3%. Tapi kalau DJP yang melakukan oleh pemeriksaan Anda harus bayar 4,5%. Dua, dikenakan tambahan PPh final sebesar 7,5% untuk wajib pajak yang repatriasi dan investasi SBN jika DJP melakukan melebihi SKP atau sekali 6%. Nah, yang kedua ini kita mengatakan mau repatriasi, kita lakukan, tapi kita tidak beli SBN. Nah, ketiga, dikenakan tambahan PPh final 5,5% untuk wajib pajak yang repatriasi dan investasi non EBT jika DJP menerbitkan kalau skala 4%. Itu yang kebijakan pertama. Jadi kebijakan pertama itu clear ya, hanya untuk alumni TA. Ya. Kalau bukan alumni TA, yang kedua ya, skema 2 untuk ungkapan aset perolehan 2016 sampai 2020. Jadi Anda harus ingat, Pak, saya udah ikut TA. Asetmu kapan? 14 yang skema 1. Kalau 17 yang skema 2. WP dapat mengungkapkan harta bersih diperoleh 2016 sampai 2020 dengan catatan asetnya masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan di SPTOP tahun 2020. Pasal 8 ayat 1. Ya, maksudnya SPT 2020 kan udah kita lapor pada lama 31 Maret. Jadi Pak, saya punya rumah 2017 saya beli, tapi saya jual 19. Ya nggak perlu, kau udah tidak ada. Ya, ini hati-hati ya. Kalau udah nggak ada di Desember 2020 ya nggak usah. 2. Harta bersih yang diungkap dianggap sebagai tambahan penghasilan WPOP pada tahun 2020 ya, pasal 8 ayat 2 ya. Jadi itu kalau kita ungkap, kita anggap itu adalah penghasilan 2020 ya. Nah, syarat ungkapan aset periode 2 tidak sedang dapat pemeriksaan atau bukti pajak untuk tahun 16 sampai 2020. Jadi kalau Anda lagi diperiksa salah satu tahun, maka nggak bisa. Jadi kalau lagi diperiksa sekarang, koordinasilah dengan pemeriksa supaya cepat-cepat kelar, supaya tahun depan bisa ikut. Nah, kalau tahun depan pun masih nggak selesai ya, usahakan di Januari Februari udah selesai, jangan sampai Juni. Ya. Nah, tarifnya bagaimana? Tarifnya lebih berat ya, 12, 14, 18 ya. Ini cara baca sama, 12 untuk aset luar negeri, repatriasi atau aset luar negeri yang kita investasi ke suatu berharga negara. Yang 14% itu kita cuma ungkap tapi kita tidak mau investasi ke suatu berharga. Kalau yang 14 itu hanya deklarasi luar negeri ya. Jadi cuma mengatakan saya punya rumah di Amerika tapi kita tidak akan tarik balik. Nah, ini sumbernya di pasal 9 ayat 3. Dasar pengenaan pajak tetapkan sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang dilapor dalam SPT tahunan OP tahun 2020. Nah, pasal 9 ayat 4 ya. Nah, jadi dasar pengenapannya apa? Harta bersih. Harta bersih itu adalah harta kurang hutang. Nah, kalau memang Anda punya mobil ini masih hutang, ya udah, mobilnya 100 juta, usaha hutangnya 30, Anda cukup bayar 70. Nah, nilai harta dijadikan pedoman untuk menentukan jumlah harta bersih itu kan berdasarkan. Nah, hati-hati ya. Kalau untuk yang 16 sampai 2020 itu simple. Nilai untuk kas dan bank, sisanya itu pakai harga perolehan. Contoh, kalau Anda mengungkapin rumah, kalau di periode 1, Anda pakai harga di PBB. Tapi periode 2, enggak. Anda lihat AJB. Nah, itu hati-hatinya di sini ya. Ada beda ya. Ini banyak orang yang masih belum paham. Nah, itu jatuh di pasal 95. Jadi kalau rumah yang per Desember 15 masih ada belum dilapor, itu masuk ke pakai harga PBB. Kalau ini sudah pakai harga perolehan. Harga perolehan dari mana? Ya apa jual beli aja. Nah, syarat ikut PPS yang kedua, 1 memiliki NPWP. Jadi kalau sekarang mau punya PP boleh buat. 2, membayar uang tebusan. 3, menyampaikan SPT tahun 2020. Mencakup permohonan restitusi, penghapusan sanksi dan seterusnya jika sedang diajukan dan belum ada keputusan. Itu di pasal 10 ayat 2. Surat pemberitahuan ungkapan harta harus didampingi dengan 1 bukti pembayaran pajak final, sama ya kayak tadi juga harus. Yang kedua, daftar rincian harta dan informasi kepemilikan. Jadi informasi hartanya dan kepemilikannya juga harus Anda lampirkan.
Anda cantumkan. 3 daftar utang, kalau ada, ini daftar utang terkait dengan harta ya. Kalau yang tak terkait, ya nggak usah. Pernyataan repatriasi jika ada, ya. Pernyataan investasi ke SBN atau EBT juga sama ya. Mencabut restitusi dan lain-lain itu jika ada. Nah, oke. Jadi triggernya itu adalah SPT 2020. Nah, kan jadi muncul pertanyaan ya. Kalau begitu, kita cepat-cepat betul SPT nih. Oh, nggak bisa, Anda baca ya. Pembetulan atas SPT tahun 2016 sampai 2020 setelah Undang-Undang 7 diundangkan. Nah, Undang-Undang ini diundangkan tanggal 29 Oktober 2021 yang dilakukan oleh WPOP menyampaikan surat pengungkapan harta dianggap tak disampaikan. Jadi nggak bisa Anda misalkan Anda punya 8 aset, ya udah kita 7 kita masukin dulu pembetulan, satunya ungkap, nggak bisa. Pokoknya setelah 29, sekarang kan udah lewat 29 Oktober kan, semua pembetulan dianggap tidak ada kalau Anda mau ikut program ini. Nah, kalau saya nggak mau ikut, ya silakan. Kita nggak usah. Nah, tinggal kembali ke PPh umum, ya, ke PPh umum. Nah, itu nanti kita bahas lah di tempat lainnya. Sekarang kita fokus ke PPS. Oke. Dalam hal WP belum menyampaikan SPT tahun 2020 sampai 29 Oktober berlaku ketentuan. Nah, jadi mulai hari ini dan ke depan ya, karena kan sekarang udah 29 Oktober. 1. WPOP wajib pajak pribadi ya, wajib menyampaikan SPT OP tahun 2020 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam SPT sebelum tahun 2020, sebelum tanggal 29 Oktober ditambah dengan harta bersumber dari penghasilan 2020. Maksudnya apa nih Pak? Ya, Sally, ya, dia belum menyampaikan SPT 2020. Terakhir dia sampaikan SPT itu hanya tahun 2018. Ya nggak apa-apa. Berarti dia sampaikan SPT 2020 yang diakui negara itu hanya data per Desember 18 yang udah dilapor tambah yang aset yang diperoleh 2020 yang dapat dicerminkan dengan penghasilan dia. Contoh, Sally ini bekerja sebagai pegawai, gaji setahunnya 200 juta. Ya, logika ya dia cuma bisa akui harta kalau mau nambah ya paling 100 sampai 120 juta. Ya, karena 80 juta dia konsumsi. Nah, di situ masih ada unsur subjektivitas lah, ya. Tapi kalau memang clear itu nggak ada penghasilan lagi kan harusnya mencerminkan ya. Nah, cuma itu aja, nggak bisa saya langsung hantam berapa masukin, nggak bisa lagi ya, karena tidak mencerminkan. Nah, harta bersih dimiliki setiap satu itu harus diungkap dalam surat permintaan pengungkapan harta. Waduh, Pak, kalau begitu yang 19 saya pada cuma kerja ya enggak. Ya apa boleh buat, kalau Anda mau ikut konsekuensi ini ya Anda harus ungkap. Jadi perolehan 19 ya kalau 2020 masih ada ya Anda harus tebus ya. Nah, kemudian masih muncul pertanyaan nih, bagaimana kalau WP baru punya NPWP 2022? Bisa ikut nggak? Jawabannya bisa, kita baca ya. Penjelasan pasal 10 ayat 5, ini ada di slide ke 211. Saya kasih contoh gini ya, supaya Anda cari ya. Anda bisa ke, karena undang-undang ini juga ada penjelasan ya, 211. Nah. Bentar ya, Anda bisa ke sini ya, 211. Nah, tuh ada penjelasannya. Ya. Nah, sudah ada penjelasannya. Ya. Nah, ini ya saya kutip ya. Nah. Oke. Termasuk dalam ketentuan ini yakni bagi WP orang pribadi yang baru memperoleh NPWP 2022 dan belum menyampaikan SPT 2022 itu boleh ya. Dan belum menyampaikan SPT tahun 2020 pasti ya. Kalau dia baru 2022 kan tak mungkin dia menyampaikan SPT 2020. Kalau memang kan dia baru masuk SPT tahun depan. Cuma karena ini insidentil extraordinary dia bisa masukin ya. Untuk dapat menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, WP, OP harus terlebih dahulu mendapatkan SPT 2020 ya. Nah, yang bersumber dari penghasilan tahun 2020. Jadi Anda hanya boleh masukin harta diperoleh dari pendapatan 2020. Nah, selanjutnya harta bersih dimiliki selain yang cantumkan itu, Anda harus ungkap dalam surat pengungkapan harta. Berarti sisanya, wah, tiap tahun saya beli satu rumah nih 16, 17, 18, 19. Ya contohnya ya. Ya udah kalau Anda mau ikut ini ya 4 rumah itu Anda tebus. Yang 2020 mungkin nggak perlu. Nah, ya surat keterangan tidak diterbitkan SKP atas kewajiban perpajakan tahun 2016 sampai 2020 atas PPh dan PPN kecuali ditemukan aset kurang diungkap. Jadi gini, ini sama seperti UPTA. Kalau Anda ikut dengan jujur, maka Anda tidak akan dapat diperiksa lagi untuk 2016 sampai 2020. Kecuali Anda kurang ungkap. Mobil 5 baru masuk 4 itu bisa. Tapi kalau Anda ungkap semua, maka udah nggak ada kewajiban lagi yang bisa ditagih sama kantor pajak. Bagaimana jika ada harta per 31 sampai 2020 yang belum diungkap
maka harta bersih yang belum atau kurang diungkap diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun 2022. Ya, kan Anda kan ikut nih, misalkan Anda udah ikut tanggal 29 Juni. Ternyata, wah udah lewat nih. Di tanggal 8 Agustus baru sadar. Waduh, saya punya satu deposito belum ungkap nih. Ya udah, ya. Anda ungkap, Anda bisa kena ya. Kena tarif 30%, ya. Plus sanksi sesuai kalau diketok aja ya. Dianggap kena 30% plus sanksi sesuai dengan pasal 13 ayat 2 yang akan bunga per bulannya ya kurang lebih 2% lah ya, maksimal 2 tahun. Kemudian jadi hati-hati ya, kalau mau ikut semua, kalau tidak ya sanksinya 30%. Ya. Ya, total saya anggap bisa kena 4, ya lumayan juga tuh ya. Jadi kalau ada 1 M udah kena 3 juta, tambah lagi 24%. Ya, karena 1 bulan kalau lebih 1% lah ya. Nah, 2%, 48 lah, anggap 46% lah ya. Nah, BPOP menyatakan repatriasi, wajib melakukan repatriasi pada ini sama seperti ya. Kalau repatriasi Anda cuma dikasih waktu 3 bulan dari batas terakhir kan. Batas terakhir 30 Juni, 30 September sudah harus masuk ya. Sama kalau Anda mau investasi ke SBN itu dikasih waktu 1 tahun lebih ya. Ya, anggaplah 1 tahun 3 bulan ya. Karena paling lambat 30 September 2023 dan dilakukan paling lambat 5 tahun. Sama seperti yang kebijakan 1. Nah, sanksinya kurang lebih cuma lebih tinggi, 4,5 sama 3, 8,5 dengan 7. Cara bacanya hampir sama ya. Apakah dia gagal dan seterusnya. Ya. Kemudian banyak pertanyaan muncul juga. Kan kita baru bisa ikut kalau tak ditemukan oleh DJP. Nah, pengertian ditemukan itu apa? Nah, kalau Anda baca undang-undang itu clear ya, itu yang dimaksud dengan belum menemukan atau kesehatan adalah belum mulai dilakukan pemeriksaan. Ya. Artinya ini dicantum di slide 206. Ini awalnya jadi polemik. Apakah kalau cuma dihimbau surat itu ditemukan atau tidak? Nah, awalnya itu ada yang mengatakan kalau memang temuannya benar ya udah temukan. Nah, kalau ini kan kita tenang ya. Yang dimaksud dan menemukan data atau informasi adalah DJP belum melakukan pemeriksaan. Nah, jadi kalau cuma SP2DK itu belum pemeriksaan. Karena pemeriksaan itu sah sejak ditemukannya SP2, surat pemberitahuan pemeriksaan. Jadi kalau AR cuma kirim surat, Anda masih selamat tuh. Ya, kalau Anda mau cepat-cepat bisa tuh langsung, ya. Ya, nego lah, Pak, jangan diperiksa dulu lah. Saya mau ikut PPS tahun depan, ya. Nah, diyakinkan dulu. Karena sebenarnya berat, ya. Kalau kita bicara skenario 1, kalau tidak ada program ini, Anda masih ingat kalau Anda pernah ikut TA dan pelapornya nggak habis, Anda akan diarahkan kena PP36. Ya, kalau ditemukan kantor pajak dan Anda belum sempat ungkap itu bisa kena sanksi kenaikan 200%. Nah, itu kan udah mau habis lah uangnya, 90% lebih udah habis ya. Nah, jadi dengan ini ya wajib pajak harusnya kalau masih belum prudent, belum TA pertama belum selesai, belum tuntas, harusnya segera menggunakan ini ya, karena ya kita masih ada 1 bulan lebih untuk persiapan ya. Kantor pajak juga lagi persiapan karena PMK-nya masih banyak belum turun. Ya, nah saya rangkum ini mengapa karena kalau anda lihat yang slide yang sosialisasi itu tipis banget ya tentang apa? Tentang ini itu penjelasannya simpel banget ya. Tidak ada teknis seperti ini. Padahal kalau kita lihat itu banyak hal yang beda kan. Banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ya kalau slide resmi sosialisasi dari DJP cuma ini ya, kita ikut aja ya. Latar belakangnya masih banyak UEP yang belum ikut ya. Kalau kena sanksi ini kan terlalu berat ya. Nah, kemudian kasih kesempatan lah ya. Nah, ini ya. Jelaskan secara tidak. Cuma 3 slide aja. Nah, padahal kalau Anda lihat yang saya rangkum itu lumayan banyak tuh ya. Tentang pertanyaan. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya ya kalau belum ada, nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan mendatang. Oke, terima kasih atas waktunya ya.